Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali permasalahan aksesibilitas yang seharusnya memberikan kemudahan bagi difabel, ini malah menghambat, bahkan membahayakan. Salah satu contohnya kayak download. Apakah itu? Kita langsung bincang-bincang aja sama kawan difabel Bandai City yang satu ini, Kang Undang Permana. Kang Undang Permana ya, Kang Undang tuh? Terus bisa. Gimana Kang Undang, kabarnya sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus di saat lockdown kayak gini nih, PSBB jalannya, apa tuh kegiatan Kang Undang? Kegiatan kebetulan sebetulnya kan kalau tidak lockdown saya suka jualan di pengajian-pengajian. Lama-lama ya? Kadang borong, kadang beras merah, kadang kiripik. Banyak. Kalau sekarang mah sedang merambah ke crispy. Oh, crispy apa? Ya, ada crispy jamur, ada udang, ada kerupuk kulit juga, tapi tetap rasanya crispy. Kalau borondong tuh bukan anak muda ya? Nah, jadi makanan khas dari Majalaya. Majalaya, Soreang, Banjaran, Bandung. Kita nggak tahu ya. Bagaimana rasanya sebagai difabel netra hidup di kota yang katanya sih belum memenuhi aksesibilitas ini? Ya, kalau saya sih selalu menikmati saja, menikmati. Sih kalau perbaikan ya sudah ada kalau dibanding dari dulu banget mah. Kan kayak di trotoar dulu mah kan tidak ada guiding block, tidak ada. Sekarang sudah ada, cuma permasalahannya paling penerapannya yang terkadang tidak sesuai gitu. Sedangkan kalau di trotoar itu terkadang ada lubang atau ada pohon, itu tetap guiding block menuju ke sana terkadang, jadi rada menyesatkan kadang-kadang dia. Menyesatkan. Bukan yang memudahkan gitu ya. Iya. Sebetulnya masih aman, tidak ada guiding block sebetulnya, makanya banyak dari teman-teman kita yang milih jalan di bawah trotoar. Oh, oke. Sebenarnya lebih aman tidak ada guiding block Sebetulnya. ya. Maksudnya gimana? Ya, daripada yang setengah-setengah gitu. Kan kalau setengah-setengah itu jadi mungkin seperti yang sia-sia gitu atau mubah. Iya. Jadi udah dibikin karena waktu pembuatannya tidak menyertakan disabilitas si pengguna itu sendiri. Ya, ini yang menarik benar. Karena dia bilang tadi bahwa kok lebih nyaman atau lebih enak tidak melewati guiding block ya. Padahal kan guiding block tuh salah satu akses untuk memudahkan disabilitas netra atau difabel netra dan beraktivitas gitu ya. Betul. Nah, atau mungkin ini ada rasa kecewa dari Kang Undang dan kawan-kawan. Mungkin ada cerita Kang Undang yang lucu, yang menarik, yang indah gitu saat melalui guiding block. Ya, suatu hari kita lagi berjalan memang lumayan cepat ya, karena kita kuliah jauh di Cileunyi. Kan guiding block baru, wah kita udah aman aja karena kan sudah mengikuti petunjuk. Tahu-taunya kita menabrak pohon gitu kan. Iya. Nah, itu mah masih mending kalau nabrak pohon. Kadang-kadang udah gitu masuk lubang juga pernah juga. Karena guiding blocknya menuju ke lubang. Iya, karena itu percis gitu. Jadi, nah itu. Apa perasaan Kang Undang saat itu? Ya, ketika itu mah ya. Ketika itu kan agak emosi, jadi ya ini mendingan tidak pakai guiding block saja gitu. Karena kecewa itu karena tidak sesuai dengan fungsionalnya. Iya. Kang Undang ya. Kalau dengan fungsionalnya pasti Kang Undang pun akan merasa nyaman ya. Betul. Misalkan seperti di Weta Gudang gitu kan. Iya. Makanya saya sering mendengar anak-anak atau asuhan-asuhan yang di Weta Gudang tuh juga disebut bahwa udah Weta Gudang jadi kota tersendiri aja lah.
jadi negara tersendiri karena ya memenuhi aksesibilitas bagi difabel gitu kan, difabel netra gitu maksudnya. Gimana tuh Kang Undang, apa betul? Iya, sebetulnya untuk apa ya, untuk memenuhi syarat mah itu sangat tidak memenuhi syarat untuk daerah Wiataguna karena kan kita yang paling penting mah untuk akses di luarnya. Kalau di dalamnya betul itu aksesnya lumayan. Di dalamnya lumayan ada audio suara kan gitu, ada guiding block hampir tiap bangunan. Balah di asrama juga ada. Berarti kalau kata Kang Undang lumayan, berarti belum sepenuhnya memenuhi persyaratan dan belum sepenuhnya memenuhi aksesibilitas. Belum, karena yang di luarnya itu kalau kita lihat trotoar yang di luar Wiataguna itu hancur-hancur, jadi pakai guiding block semakin hancur saja. Oh, jadi bisa jadi tidak bisa membedakan mana itu ada guiding block, mana itu jalan grajulan gitu. Iya. Kan? Dan lama-lama kan hilang sendiri itu guiding block kalau di trotoar yang hancur mah. Oh iya benar. Tentu kan di guiding blocknya ada ibaratnya apa ya, motif ya. Iya. Motifnya ada yang garis-garis, ada yang bulat-bulat gitu kan. Iya. Nah kadang-kadang saya suka melihat ada motifnya yang di tengah bulat, terus jalan lagi 5 langkah, ada yang apa namanya motif lurus. Itu sebenarnya gimana sih kegunaannya untuk motif-motif tersebut gitu? Iya, kalau motif itu kan kadang-kadang itu pertanda untuk ada belokan, ada juga yang seperti itu. Ya diantaranya kan soalnya kalau lurus semua kan berarti kita menyangkanya ini pasti lurus. Itu jalan lurus gitu kan? Ini kan ada belokan. Kadang-kadang ada situasi lain di situ. Mungkin ada apa? Ada pohon atau ada apa? Jadi ada kerintangan lain untuk membedakan. Nah gini Kang Undang, orang-orang yang tidak tahu tentang difabel netra, mereka suka melihat kemana-mana melihat itu bawa tongkat gitu ya. Nah sebenarnya fungsional tongkat itu apa sih? Untuk ngegebuk gitu, ada yang ngalangan atau untuk apa tongkat tersebut? Iya, sebetulnya fungsi yang paling utama itu sebagai identitas. Oh, ini identitas. Sebagai identitas. Jadi sama dengan KTP gitu. Kalau misalkan disabilitas netra tidak bawa tongkat, kalau ada kecelakaan lalu lintas itu maka agak susah untuk dimenangkan kalau di persidangan kalau tidak ada identitas. Oke. Karena mungkin cara sendiri mungkin ya, nggak bawa tongkat untuk pemandu jalan gitu kan? Iya. Seperti itu ya. Baru fungsi yang lain. Nah fungsi yang lain itu ya emang membuat kita menyusuri jalan atau mengenali jalan itu sendiri. Apa tongkat ada standarnya nih untuk difabel gitu? Tiap negara beda-beda. Oh, tiap negara beda-beda. Tapi rata-rata ukurannya itu paling tidak sepusar. Pusar orang dewasa? Ya, sepusar. Dan itu mungkin bisa relatif karena sesuai dengan penggunanya. Oh gitu ya. Kan kalau misalkan pusar orang Korea itu kan dadanya orang Indonesia barangkali. Berarti beda lagi gitu kan? Iya. Oke. Nah sejak kapan Kang Undang mengenal huruf Braille gitu kan? Termasuk Al-Quran katanya sudah ada ya pemakai huruf Braille? Oh iya. Kalau huruf Braille saya sudah mengenal sejak sekolah dasar, alhamdulillah. Jadi waktu sekolah dasar itu saya belum tahu bahwa saya akan jadi disabilitas netra. Oh tadinya bukan disabilitas netra, biasa bisa. Barangkali mungkin iya karena waktu itu minus sih. Minus. Cuman saya berpikir kalau minus, maka dosen saya juga dosen di kampus yang minus banyak. Iya. Nah, gitu. Waktu itu minus saya. Oh, terus di era yang serba digital ini ya, dengan fasilitas yang serba canggih, seperti salah satu contohnya yang terpenting, menurut hampir semua orang ada gadget atau handphone. Apakah difabel netra juga merasakan efek baiknya dari fasilitas canggih tersebut? Aduh sangat. Sangat karena di
di HP kita bisa pertama bisa berkomunikasi dengan teman-teman dari luar daerah, bahkan luar provinsi, bahkan sampai luar negeri juga bisa lewat media WhatsApp, Facebook gitu. Ya, nah nih menariknya udah WA ya atau SMS gitu ya. Ya. Karena banyak sekali kawan-kawan saya nih kadang yang sangat heran-heran. Terus kan lu lagi WA sama siapa sih? Sama Kang Undang. Siapa Kang Undang di Papua Netra? Wah beneran aja lu. di Papua Netra bisa ngebalas WA atau ngebalas SMS gitu kan. Nah itu ada nggak caranya gitu menggunakan metode tersebut untuk membalas WA atau SMS-nya? Ya pada prinsipnya hampir sama kan, cuman kita menggunakan fasilitas talkback saja gitu. Oh, talkback namanya itu. Jadi, itu di tiap handphone hampir sekarang ada kali ya? Hampir rata-rata ada, cuman istilahnya aja yang berbeda-beda. Oke. Ya kembali dalam aktivitas Kang Undang ini dia di Wiataguna, ya namanya. Apakah pemenuhan aksesibilitas di Wiataguna sudah menjadi tempat percontohan yang memberikan kemudahan bagi difabel netra belum? Untuk di dalam barangkali sudah bisa lah gitu. Tapi untuk di luar, justru kan yang paling penting itu di luar nih. Karena kalau contoh kan orang datang pasti lihat luarnya dulu bukan dalamnya dulu. Justru kalau luarnya lebih bagus maka dalamnya juga udah dipastikan bagus. Justru dengan adanya luar yang hancur itu memperlihatkan wah ini jalannya jelek-jelek, berarti di dalamnya juga kurang bagus, padahal di dalamnya lebih bagus. Jadi karena harusnya wajahnya dulu diperbagus. Iya. Jadi orang juga pasti presentasinya lah ya lebih percaya gitu kan. Bahwa pasti di dalam juga bagus karena di luarnya udah bagus. Gitu. Nah jadi gini Bang, Kang Undang tuh boleh dikatakan apa ya, lulusan atau ex Wiataguna ya? Ya. Itu kan. Nah sekarang saya pernah mendengar beberapa permasalahan di Wiataguna ini, Kang Undang. Katanya Wiataguna berencana oleh Kemensos akan membangun balai rehabilitasi sosial disabilitas terpadu. Jadi Wiataguna yang sekarang itu akan dipindahkan ke tempat lain. Nah kasus seperti itu yang menjadi polemik ya, polemik besar hingga banyak demonstrasi yang memperjuangkan hak Wiataguna kembali seutuhnya kepada Wiataguna yang dulu. Itu gimana menurut Kang Undang? Iya, ini kan sebetulnya karena perubahan dulu dari kan pertama dulu bentuknya yayasan gitu ya. Waktu setelah ditinggal oleh Belanda pemerintahan Belanda, kita bentuknya yayasan. Nah dari yayasan itu berubah menjadi milik Departemen Sosial. Nah sementara di Wiataguna kan jadi ada dua instansi yaitu antara rehabilitasi dengan pendidikan atau BUD ya. Nah itu yang menjadi permasalahan. Nah sementara untuk saat ini dengan adanya keputusan menteri yang kemarin tersandung kasus itu, itu jadi dirubah, jadi sistemnya jadi tidak menerima lagi untuk yang sekolah. Jadi di asrama yang khusus yang ikut-ikut keterampilan saja. Waktunya juga cuma 6 bulan. Cuma 6 bulan ya? Cuma 6 bulan. Bahkan ada yang 3 bulan sekarang. Kalau waktu singkat seperti itu bagaimana mungkin mengasah potensi bagi difabel netra gitu kan ya? Karena dia kamu menang cukup nggak dalam waktu segitu untuk mengasah potensi atau kemampuan untuk difabel netra? Waduh, sangat tidak cukup. Karena kan 6 bulan lah terkadang. Kalau saya mengukurnya kepada orang yang kebanyakan ya. Kebanyakan kan 6 bulan baru menghafalkan jalan, seperti itu, baru beradaptasi. Mungkin tulisan juga belum lancar. Gitu. Nah, kalau menurut Kang Undang dan teman-teman di Wiataguna, ada nggak solusi menurut Kang Undang dan temannya? Yang terbaik itu seperti apa sih? Ya terutama untuk kebaikan difabel netra itu sendiri.
Ya sebetulnya mah solusinya mah harus bisa karena ini keputusannya udah ada di Menteri Sosial, otomatis harus bisa mengusulkan ke atasannya menteri kan, notabene presiden. Iya kan, kalau dengan Kepres pasti bisa berubah. Apa itu dikembalikan seperti dulu fungsinya, ya mungkin kan jadi jalan lagi yang pendidikan, yang keterampilan. Jadi kita bergabung aja gitu. Tapi udah ada usaha untuk ke presiden? Ada, tapi dari teman-teman yang ada di pendidikan sudah ada, cuman memang belum ada reaksi. Belum ada respon apapun ya? Iya. Selain hanya menunggu dulu gitu kan? Nah gini Bang, perasaan Kang Undang ya jika tentang aktivitas netra ya, atau kegiatan difabel netra ya, sebetulnya sering diidentikan sekali dengan profesinya tukang pijit. Itu gimana menurut perusahaan Kang Undang bahwa setiap kali ada netra pasti orang menilai itulah sebagai tukang pijit gitu? Ya kalau saya sih melihatnya karena dulu itu merupakan mata pencaharian utama ya, sebetulnya wajar-wajar saja sih. Itu tidak ada masalah untuk bagi Undang? Tidak ada masalah, karena memang kan dulu dia tahunya masyarakat mah kita tahunya itu, dan itu keterampilan yang memang sudah memasyarakat. Sementara untuk yang baru-baru kayak untuk operator telepon, untuk misalkan untuk di manajemen yang menggunakan komputer kan itu belum pada tahu gitu. Misalkan Kementan bisa kerja di bank. Gitu. Tadi tapi yang di Watabunda juga diajarkan pijit ya? Diajarkan ya. Diajarkan. Nah, selain pijit, training atau pelatihan apa yang dilakukan di Watabunda itu? Nah kalau trainingnya mas sekarang juga komputer diajarkan. Masih diajarkan. Cuman kan dengan waktu segitu apakah mungkin gitu untuk dibandingkan dengan orang yang belajar komputer misalkan sampai 1 tahun atau 2 tahun, apakah seimbang gitu. Okay. Terus kan kegiatan atau aktivitas Kang Undang ini terbilang padat lah pada sebelum COVID pastinya, berjualan gitu kan, menjadi mahasiswa di salah satu universitas umum ya? Iya. Nah yang saya tanyakan kan, di universitas umum bagi difabel khususnya netra yang sekarang Kang Undang ada di situ ya, itu udah betul-betul memenuhi aksesibilitas belum? Belum sih, kita yang menyesuaikan diri. Terus kalau misalkan dalam mengajar harus kita melihat whiteboard atau apa ya? Gimana? Sekarang whiteboard ini sudah tidak digunakan, jadi menggunakan apa itu namanya teh, yang layar besar. Fokus. Sudah pakai Infocus. Maksudnya pakai itu. Tapi kalau misalkan ada tulisan-tulisan itu menggunakan juga audio nggak? Sementara masih running text. Masih running text. Ya. Terus ada yang membacakannya? Ada. Ada. Bukan sebagai volunteer atau emang disediakan di situ di universitas tersebut? Kadang-kadang kita aja menyesuaikan. Jadi kita misalkan ke teman, nanti teman yang baca, atau kalau enggak kita minta filenya pakai flash disk. Berarti setelah memakai file flash disk, nanti dipelajari di rumah dong? Di rumah ya. Terus kalau di sekolah ngapain? Di kelas katanya? Kalau saya di sekolah kebetulan mungkin di kelas juga satu-satunya yang masih memanfaatkan huruf braille untuk menulis. Kalau saya menulis. Jadi masih bisa menulis maksudnya? Iya, jadi saya menulis menulis dalam huruf braille untuk nanti sisanya baru lihat di file. Oh gitu. Jadi tidak terlalu usah merepotkan teman juga ya? Iya. Untuk membacakan gitu kan? Iya. Terkadang kan yang diulangankan atau yang diujikan apa yang dikatakan dosen. Biasanya kan suka ada pendamping untuk membaca ya? Kami siapa sih? Reader. Reader? Iya.
Nah, sampai saat ini Kang Undang masih bantuan juga dari DAR? Masih ada, masih ada. Contohnya biasanya? Misalkan untuk tugas-tugas ya kadang-kadang dibacakan, cuma memang dalam media apa ya, untuk saat ini karena situasi COVID, jadi emang susah juga. Jadi kadang-kadang bisa dibacakannya oleh teman yang dari Jakarta, kadang-kadang dibacakan via WhatsApp. Iya, iya. Nah, pada masa COVID ini kebanyakan kan di Pabel Medra tuh berprofesi tukang pijit ya? Iya. Atau mungkin berdagang? Iya. Tukang pijit. Tukang pijit ya? Iya. Ya, untuk membiayai hidup sehari-hari, mungkin bagi Kang Undang juga ya, di masa kesulitan COVID ini, terus aktivitas apa yang harus dilakukan atau disiasati agar terus bisa dapur ngebul ibaratnya, atau bisa terus makan gitu. Sedangkan kerja aja sangat sulit, jangankan sebelum COVID gitu kan. Pas saat COVID pastilah lebih sulit gitu. Banyak Kang Undang. Ya, jadi gini aja untuk sebagai gambaran. Waktu dulu aja, waktu sebelum COVID, sebelum COVID kan memang itu mijit kadang-kadang ada, jarang gitu juga ya, karena kan saya bukan tinggal di panti. Setelah itu kebetulan saya alhamdulillah dapat beasiswa, karena itu ikut kuliah. Nah ternyata kuliah itu butuh biaya yang besar, jadi beasiswa itu tidak cukup ternyata. Oh, berarti beasiswa itu bukan berarti semua ditanggung oleh pemerintah atau sekolah gitu? Tidak. Nah, karena itu saya mensiasatinya dengan jualan. Nah, jualanlah di pengajian. Nah, ke pengajian juga dulu. Kalau ke pengajian memang sering. Nah, dulu kan ada pengajian yang kalau datang itu kita dikasih ongkos. Nah, terus saya berpikir, wah nih ngaji aja ini di ongkosan, jualan aja lah. Jualan aja. Nah dari situ alhamdulillah. Bahkan ya kalau boleh sombong mah rada bisa berbagi sih dengan teman-teman. Alhamdulillah ya. Gitu pada saat itu ya. Nah menjelang di akhir semester ini pas sedang skripsi tentang COVID ya sudahlah berhenti karena pengajiannya ditutup kan. Ya, oh iya betul. Gitu. Jadi untuk sehari-hari mas sebetulnya emang bingung sih sementara karena jualan itu tidak jalan di aplikasi Shopee karena baru belajar ya hasilnya juga belajar juga. Begitu. Apa dikatakan bahwa penghasilan Kang Undang sekarang tuh bisa dikatakan nol? Minus bahkan. Minus bahkan. Minus. Cuman kalau saya mah yakin gini aja. Kalau rezeki saya habis, berarti saya sudah tidak hidup lagi. Begitu aja kalau saya. Betul. Selama masih bisa perut kenyang gitu kan, tidak haus, masih berlindung dari hujan dan panas gitu. Kita syukuri aja, gitu kan? Begitu. Kang Undang gitu kan. Itu yang saya suka dari Kang Undang tuh sebetulnya. Kang Undang tuh hidupnya tuh optimis gitu. Sering bercanda gitu. Jadi dulu itu karena saya sering aktif di multi level ya, mungkin saya banyak baca buku-buku. Jadi mau segimana susah juga, biasanya. Saya kalau dalam hal motivasi mas, kayaknya tidak butuh motivasi gitu. Nah jadi kalau motivasi mas saya lebih sering memotivasi. Kadang-kadang di satu kondisi. Di satu kondisi karena saya sejak alhamdulillah sejak di SMP dulu sering menerima curhatan. Nah dulu curhatan pelajaran, terus curhatan permasalahan keluarga, terus permasalahan yang lain-lain. Pokoknya dari anak SD sampai pensiun nanti yang curhat ada. Termasuk curhat percintaan nggak? Ada. Alhamdulillah. Memberikan solusi juga? Iya. Tapi kenapa kau dapat jomblo? Nah, itu dia. Karena mungkin ada target tersendiri. Sebenarnya targetnya mah
Yang sekarang lagi dipikirkan itu gimana saya supaya dapat modal usaha. Kalau usahanya mah sudah ada, tinggal modalnya saja. Ya siapa tahu ada yang lihat podcast video ini memberikan modal untuk Kang Undang gitu untuk pengembangan usaha, akhirnya Kang Undang pun bisa melanjutkan ibadah menyempurnakan dengan menikah, gitu kan? Amin. Jadi saya suka terkesima sebetulnya melihat Kang Undang dengan penampilan sangat rapi, gitu. Bersih gitu kan, terutama rambutnya yang nyerepet, gitu kan, kulimis, itu rambutnya bisa rapi gitu, hati badai gitu. Resepnya apa Kang Undang? Kalau spontan aja. Nggak pakai minyak apa gitu? Kadang-kadang. Karena dulu saya dekat punya teman orang Tintin. Nah kalau orang Tintin tiap mau nyisir tuh rambutnya emang dikeriting kan, dibeginikan. Begitu. Jadi kalau disisir menurut. Oh ya. Gitu. Emang benar gitu? Iya. Sampai sekarang. Tapi nanti jadi kusut. Nanti disisir jadi tahan lama. Dikirain kata Kang Undang dulu pakai getah-getahan kan? Kadang aja. Kalau habis minyak rambut gitu pakai getah-getahan. Dan lagi begini juga yang curhat banyak, yang curhat Kak, saya mau kuliah tapi nggak punya dana. Coba saya harus bilang dalam situasi begini saya tidak pernah bilang tong boro-boro curhat. Ya, benar. Saya GHC. Benar, saya tidak pernah bilang begitu. Iya. Saya paling ntar yang begini kita berdoa saja, ntar kakak bantu. Saya cari sampai orang nunggu setahun. Dan setelah nunggu setahun, alhamdulillah dia masuk UPI. Alhamdulillah. Bisa kuliah. Kenapa Kang Undang nggak buka konsultan aja? Mungkin ke depan bisa juga. Udah deh orangnya. Karena bukan apa-apa. Kalau konsultan atau motivasi dari orang difabel atau orang yang menurut orang lain sebab keterbatasan, biasa akan nyampe Kang Undang. Gitu kan? Tapi kalau orang difabel seperti Kang Undang atau saya, dimotivasi sama orang lain, pasti bilangnya, mana mau nanti ngerasakan kayak kita. Itu kayak gitu kan. Iya. Jadi kurang garam lah, kurang asam, kurang garam gitu ya. Kamu cari hasil tema gitu. Jadi ya apapun motivasinya sih sebetulnya tergantung dalam diri kita lagi Kang Undang ya. Yang penting kita mau berusaha melakukan apapun diiringi dengan doa gitu kan, dan tindakan yang sungguh-sungguh, insya Allah itu pasti ada jalan. Kayak ada kemudahan gitu kan. Jangan hanya diam menunggu mati tak berdaya gitu orangnya, mau melakukan apa saja korean gitu kan, menunda-nunda yang seharusnya segera dilakukan, membentuk karakter menjadi pribadi yang malas gitu kan. Dan memang kunci untuk bisa kita punya motivasi dan selalu ada ide-ide cemerlang memang membaca. Membaca. Saya juga karena dulunya banyak membaca dan saya tidak pilih-pilih pelajaran. Makanya kalau baca mah apa aja lah. Ya betul. Saya nggak pilih-pilih kalau karena baca kimia, enggak, saya baca aja kalau saya. Nah ini salah satu mungkin motivasi terbesar dari seorang Kang Undang. Kang Undang aja dengan kondisi mata seperti ini masih senang membaca, hobi membaca. Kenapa yang lain tidak gitu kan ya? Nah itulah jadikan motivasi dari Kang Undang yang akan membuat wawasan kita semakin luas, semakin pintar, bukan orang pintar ya, semakin betul orang pintar atau dukun, tapi semakin pintar, dan pasti gitu kan kita akan diberikan suatu kemudahan dari mungkin referensi bacaan yang kita baca Kang Undang ya, atau motivasi dari buku yang kita baca gitu. Nah sekarang ya dan kita emang harus mensugesti diri. Mensugesti diri. Betul. Supaya salah satu contoh supaya kita tersugesti sebagai orang pintar, bacalah buku pintar. Gitu. Jadi kalau kita mau sugesti, kita bisa juga jadi candu terhadap baca gitu ya. Iya betul. Kayak kan kalau yang curhat banyak wanita, baca Pintar Wanita, ada bukunya. Baca Psikologi Wanita, ada bukunya. Sampai baca seperti itu, Kang Undang suka kan? Kalau gitu bagaimana orang yang curhat saya menjawab dengan, kan nggak bisa kalau dia curhat masalah psikologi, sementara harus saya jawab dengan perhitungan fisika, kan nggak bisa. Wah betul. Keren Kang Undang itu, berarti wawasannya udah sangat luas sekali, udah sangat jauh sekali. Kini Kang Undang, ternyata waktunya juga yang hampir habis ya, dan kita harus
kepada peradaban masing-masing. Tapi ada nggak yang mau disampaikan kepada masyarakat umum, khususnya difabel juga, untuk sebagai motivasi lah, bahwa bagaimana cara hidup, mensyukuri gitu kan dengan apa yang keterbatasan kita miliki. Manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berarti kalau dalam bentuk yang sebaik-baiknya berarti kita sempurna sebenarnya. Dan sempurna bukan pandangan masyarakat, di pandangan Allah kan gitu. Ya betul. Karena itu kita pede aja. Betul Ya. betul. Jadi meski disabilitas kita belajar karena kita tidak tahu rezeki kita akan ngalir lewat tangan siapa. Tidak tahu ilmu kita akan didapat di mana gitu. Jangan pernah merasa apa ya sia-sia karena kita belajar misalkan ngapain kuliah bahasa Inggris terus nanti kerjanya biji atau kerjanya apa ya betul. Sebagai contoh saya juga pernah kuliah bahasa Inggris tapi sama tidak lulus juga karena biaya juga dan itu biaya juga tinggal skripsi juga waktu itu. Nah tapi kalau saya flashback ke depan saya pernah belajar bahasa Prancis, bahasa Mandarin, itu pengantarnya pakai bahasa Inggris. Jadi kalau saya tidak belajar bahasa Inggris, mana tidak bisa? Iya betul juga ya. Ya mudah-mudahan kawan di Pabel Bandung juga bisa mengikuti jejak mengikuti perjalanan hidup seorang Kang Undang ini yang penuh lika-liku gitu kan dalam menjalankan pendidikannya, tapi sampai saat ini masih bisa dia melakukan aktivitasnya, terutama di bidang pendidikan dan terus semangat. Mudah-mudahan Kang Undang terus untuk menjadi motivasi orang lainnya. Sedikit. Kalau bisa kan orang tua tuh. Orang tua juga kalau memiliki anak disabilitas yang nggak boleh berputus asa. Nah, karena iya betul. Itu udah anak itu kan sudah jadi titipan, udah jadi rezeki juga. Betul. Orang-orang sampai banyak yang dengan kadang-kadang dengan cara yang tidak baik pengen punya anak, ini sudah punya anak malah disia-siakan. Nah betul Pak. Padahal orang tua adalah salah satu motivasi besar untuk anak-anaknya. Iya. Untuk terus berjuang hingga sampai sukses di kemudian hari. Iya. Ya, madrasatul ula kan pertama itu dari orang. Iya betul. Iya. Ya terima kasih banyak Kang Undang. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi lagi ya. Amin. Jangan bosan pokoknya diundang oleh di Pabel Bandung gitu ya. Untuk para kawan di Pabel Bandung, terima kasih juga akan pantengin terus, akan banyak sekali kawan-kawan di Pabel yang punya potensi tanpa merasa dibatasi keterbatasan apapun, bahkan membuat karya yang sungguh luar biasa di luar batas kemampuan manusia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.